Saya sombong nih kalau Direktur yang judes. cerewet, itu mah gaya saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bergesah. Ini bergesah nih, Bu. Bergesah. Bergesah itu kalau bahasa Indonesia nya ya ngobrol lah. Ngobrol, oh, bergesah. Bergesah bahasa daerah itu. Nah, ini agak spesial juga karena kita sedang berhadapan dengan ibu satu ini yang berkerudung, yang cantik, masih muda. Udah tua sekarang ya. Dia adalah Ibu Dr. Rina Diana. Ibu, kita langsung aja ke materi, Bu. Ini Ibu Rina masih muda, terus dipercaya menjadi Direktur rumah sakit yang penuh complicated lah masalah Iya. di sini. Kok bisa, Bu? Apa nih bisanya nih maksudnya? Duduk di sini. Seperti apa cerita awalnya, Bu? Saya kebetulan ini tahun kelima ya, udah selesai tahun kelima malah. Di 2015 terakhir dipercaya pada saat itu PJ Bupatinya itu Pak Maulana Akil ya, saya sih biasa panggilnya Pak Molen. Disampaikan beliau saat itu saya bertugas di Dinas Kesehatan sebagai Kabid Isdika, dipanggil, diminta untuk membantu bertugas di sini, di rumah sakit ini. Saya sampaikan, kenapa nggak yang lain aja dulu Pak, gitu kan. Usia saya saat itu kalau nggak salah 33 tahun lah, hampir 33 tahun. Saya sampaikan yang lain mungkin masih punya kemampuan yang lebih daripada saya gitu. Saya menolak, tapi kemudian beliau karena beliau posisi ya saat itu adalah PJ Bupati dan saya adalah ASN, maka sebagai pegawai negeri sipil maka saya harus taat apa yang disampaikan oleh pimpinan. Artinya kan tugas ya gitu. Satu hal yang membuat saya akhirnya mau, beliau sampaikan begini, saya saja yang orang dari Bangka ingin melihat kemajuan di Oku ini. Saya ingin pelayanannya baik. Harusnya sebagai putri daerah yang asalnya memang dari Baturaja, karena saya orang Baturaja bapaknya, punya keinginan sama. Saya bilang ya, saya begitu disampaikan beliau seperti itu, saya jawab, kalau Bapak percaya sama saya laksanakan. Artinya ketika saya diberi kepercayaan, pantang buat saya untuk tidak melakukan itu sesuai dengan yang sebaik-baiknya yang saya bisa kerjakan. Itu aja sih kalau saya awal ya. Tahun 2015. Kenapa waktu itu Pak Molen jatuhnya pilihan ke Ibu? Wah, saya sendiri nggak paham ya, karena kan saya secara komunikasi belum mengenal beliau, karena sebagai PJ kan beliau orang luar yang datang ke Oku gitu, orang luar yang datang ke Oku. Saya ASN yang memang bekerja di pemerintah Kabupaten Oku gitu. Bahkan saya belum ketemu beliau sama sekali dan tidak dipanggil. Jadi ketika saya dipanggil, saya langsung disampaikan bahwa saya diminta untuk menduduki jabatan sebagai direktur rumah sakit dengan segala persoalan yang ada pada saat itu. Apa Ibu yang Ibu ketahui tentang rumah sakit umum waktu itu apa? Nggak banyak, nggak banyak. Cuman yang saat itu saya dengar ya banyak hal gitu ya. Mungkin saya sampaikan di sini ya, karena itu complicated orang dan permasalahan orang pada masa itu gitu. Oh, ya karena kan kita nggak tahu ya masalah-masalah orang. Nggak apa-apa, Bu. Mungkin yang waktu itu Ibu yang Ibu tangkap ini yang menjadi masalah bagi Ibu mungkin. Aku mau nih menjadi direktur dan akan kubenahi. Apa itu waktu itu yang Ibu pandang? Tidak ada sih, saya tidak bisa menyebutkan secara detail apa yang harus saya perbaiki ya, karena itu menyangkut orang banyak. Cuman pesan beliau adalah saya minta rumah sakit ini lebih baik. Lebih bersih, kemudian saya berharap pelayanan itu lebih memuaskan ke masyarakat. Dan saya pikir itu memang wajar lah, namanya bentuk pelayanan, pasti harus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat gitu. Meskipun saya pikir pada saat itu tentu tidak mudah ya, karena pegawainya saja tuh hampir 800 orang gitu. Dan segala persoalan itu memang pasti ada di setiap instansi manapun gitu. Ibu merasa mampu memimpin ratusan pegawai? Tadi berapa orang sih? Kalau saat ini 750-an. Hampir 1000 ya? Hampir 1000. Masalah mampu atau tidak mampu tentu bukan saya yang menilai gitu. Tentu yang menilai adalah orang lain yang melihat apakah ada perubahan setelah rumah sakit ini saya pimpin. Kalau kita bilang kita mampu, sombong sekali ya rasanya. Cuman saya berusaha melakukan yang terbaik gitu, yang bisa saya kerjakan sesuai dengan tupoksi saya, tentunya dengan batasan-batasan tertentu gitu. Ketika Ibu duduk di meja ini,
langkah pertama apa yang Ibu lakukan untuk ya bisa dikatakan membenahi lah rumah sakit ini? Dari step by stepnya itu seperti apa? Apa Ibu yang pertama bidik? SDM. SDM. Kenapa Bu? Karena saya melihat segala sesuatu itu harus berproses dari orangnya dulu gitu. Kita harus samakan dulu misi kita harus samakan dulu visi kita, bahwa yang kita kerjakan adalah demi masyarakat dan untuk masyarakat. Tentunya untuk menarik minat masyarakat supaya percaya dengan kita adalah kita sendiri introspeksi dan memperbaiki diri gitu. Apa yang membuat masyarakat itu akhirnya kehilangan kepercayaan ataupun kembali percaya, dan itu harus berubah ya. Artinya cara kita berkomunikasi, cara kita memberikan pelayanan, cara kita memanage segala sesuatunya. Karena SDM itu penting untuk menunjang segala sesuatunya. Tidak akan jalan satu proses tanpa SDM yang baik. Meskipun saudara punya semua gitu. Misalkan saudara rumah sakitnya lengkap, rumah sakitnya bagus, tapi kalau SDM-nya tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak sadar akan kewajibannya, maka itu nol. Menurut saya. Oh, artinya memang Ibu sebelum jadi direktur merasakan ada semacam citra atau stigma negatif kepada rumah sakit umum. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Ya, apakah kira-kira, karena begini Bu, bukan rahasia umum. Ini kalau saya sebagai masyarakat berpendapat, dulu memang orang enggan ke sini karena ketika masuk itu kita bukannya nambah sehat, kadang nambah sakit karena dioceh, diomelin. Nah, apakah itu juga termasuk dalam pikiran Ibu ketika Ibu duduk di sini? Makanya Ibu tadi kan terkait SDM. Ya kalau itu kan jawabannya sulit buat saya gitu kan. Nanti kalau makanya saya sampaikan tadi, kalau ketika saya memimpin, style saya dalam memimpin tentu berbeda dengan style orang lain gitu. Dan apa yang saya utamakan dan apa yang diutamakan orang lain tentu berbeda-beda gitu. Kalau saya membidik yang paling penting dalam segala hal itu adalah SDM-nya dulu kalau saya. Ketika SDM-nya itu mau bergerak, mau berubah menjadi lebih baik dengan visi yang sama dan niat yang baik, maka semuanya akan jadi baik. Gitu. Kekurangan-kekurangan lain tuh bisa kita atasi gitu. Gitu. Ada perubahan dengan sekolah itu kira-kira menurut kalau saya melihatnya, kita buktikan dengan hasil ya. Dan hasil kunjungan misalkan, pasien yang berkunjung, penilaian tingkat kepercayaan masyarakat, survei masyarakat, kemudian prestasi yang didapatkan, pendapatan yang meningkat. Saya rasa itu bisa menjadi penilaian orang untuk melihat adanya perubahan itu gitu. Nah, yang seperti Ibu sebutkan tadi memang ada peningkatan itu dari prestasi, dari pendapatan, dari peningkatan pengunjung. Ada Bu ya? Saya sombong nih kalau enggak gini. Kalau saya cerita dulu. Iya. Sebelum saya di sini, rumah sakit ini terakreditasi mungkin terakhir 1992 ya, kalau saya nggak salah data ya. Iya. Jadi dari tahun itu sampai 2015 itu tidak ada proses akreditasi. Padahal pada umumnya seluruh rumah sakit di Indonesia harus terakreditasi. Yang pertama pentingnya akreditasi adalah supaya rumah sakit itu diakuin bahwa dia rumah sakit yang memang di bawah Kementerian Kesehatan dan bisa berfungsi dan bekerja dengan baik. Nah, saya mau akreditasi ke rumah sakit. Tujuannya bisa bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk salah satunya BPJS gitu. 2016 rumah sakit ini terakreditasi. 3 tahun setelahnya, 2019, rumah sakit ini pun mampu diakreditasikan kembali. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Artinya pelayanan kita sesuai dengan standar yang sudah diberikan dari Kementerian Kesehatan. Mengenai pendapatan 5 tahun terakhir meningkat. Saya terakhir pendapatan di 2019 itu hampir 2 kali lipat lah, lebih malah 2 kali lipat dari pendapatan di awal saya menduduki jabatan. Saya kasih contoh ya, pendapatan di 2015 itu mungkin saya kisarannya baru 3 bulan ya menduduki, itu nilainya mungkin sekitar 38 miliar kalau tidak salah. 2019 69 miliar per tahun. 2019 ya. Jadi rata-rata pendapatan itu cenderung naik. Padahal saudara tahu kan posisinya rumah sakit ini berapa tahun terakhir itu dibongkar. Ya kan? Iya. Nah, kalau tidak salah data di 2015 saya itu pendapatannya 38, kemudian di 2019 itu yang saya sampaikan tadi 69,
di 2018 sekitar 51 miliar. Jadi cenderung naik. Saya sebenarnya karena nggak siap ya dimintain hari ini, saya pikir ngobrol biasa, ternyata masalah data ada datanya, dan saya pastikan itu pernah saya laporkan semuanya meningkat di 5 tahun Artinya terakhir. ada grafik peningkatan terus. Ya, kecuali 2020 karena COVID. Oke. Jadi sampai hari ini mungkin pendapatan kami baru sekitar 44 kalau nggak salah, apa 43 gitu. Karena COVID, Bos. Jadi hampir rata-rata rumah sakit seluruh Indonesia mengalami penurunan mengenai pendapatan ini. Gitu. Karena kunjungan pasien kan berkurang ya. Rata-rata masyarakat takut lah berobat karena dianggap, wah nanti kita takut di COVID kan, padahal tidak. Tidak seperti itulah. Oke, memang harus diakui. Ya, harus diakui juga bahwa saya memang di bawah tangan dingin Ibu ada semacam perubahan besar lah di rumah sakit. Ada revolusi lah kalau menurut saya ini ya. Nah Bu, dalam memimpin sebuah organisasi sebesar ini, style apa yang Ibu pakai? Style cowboy kah? Karena ini mohon maaf ya, Iya. kalau boleh saya jadikan judul, ini direktur Judas. Ini saya buat panel Bu, izin direktur Judas. Nah Bu, apakah benar Ibu secerewet itu Bu dalam memimpin? Kemana nih? Kalau ke pasien tuh, Style Ibu memimpin. Oh, kita iya. organisasi dulu. Organisasi. kalau saya tuh bukan cenderung judes ya, saya lebih yang tegas gitu. Ya. Tegas dan saya perfect gitu. Jadi saya pengennya kalau kerja, kenapa harus setengah-setengah? Kalau saudara bikin sesuatu, kenapa harus saudara bilang, yang penting bagus, yang penting cukup. Kenapa nggak dibuat bagus sekalian? Oh, Saya kerjanya begitu. tidak ADS. Jadi saya nggak asal jadi, nggak mau saya. Karena ketika kita melakukan sesuatu, sudah kita kerjakan dengan semampu kita mendapatkan hasilnya, apapun itu hasilnya, itu kita tentu merasa puas itu udah maksimalnya kita. Tapi kalau kita kerja setengah-setengah, loh saudara kan dibayar. Saya jadi direktur tuh menerima gaji, menerima bayaran gitu. Tentu saya harus sesuai dengan apa yang sudah saya terima. Masalah bayaran itu besar atau kecil, itu bukan urusan. Iya. Saudara pilih jadi ASN, ya saudara tahulah kapasitas sebagai ASN berapa gajinya gitu. Tapi kan tuntutan masyarakat, saudara harus bagus. Masalah problem saudara dalam bekerja, itu bukan problemnya masyarakat, itu problem saudara secara internal. Jadi kalau bekerjalah sebaik-baiknya, supaya tidak ada yang saudara sesali nantinya ketika saudara tidak lagi bekerja di posisi itu. Itu mah PR bapak saya ya. Jadi itu mah bapak saya kalau bilang, kalau kerja jangan setengah-setengah gitu. Oke. Itu jadi style begitu tuh dari kecil udah saya pakai gitu. Jadi saya kalau mengerjakan sesuatu, saya pengennya maksimal gitu. Masalah penilaian orang baik atau tidak itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah mengerjakan sebaik yang bisa saya kerjakan. Karena kan udah harus disukain orang kita dalam bekerja. Yang penting kita bagus aja, hasil kerja kita bagus dan banyak membantu orang. Kelabakan tidak ini pegawai ikut ritme gaya Ibu ini? Awal-awalnya iya gitu. Seperti apa mereka kelabakan? Saya udah sampaikan ketika saya pertama kali face to face dengan mereka gitu. Saya sampaikan saya orangnya begini. Saya orangnya tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan. Saya orangnya tidak masalah saudara suka atau tidak suka. Yang penting ya saya sampaikan sesuai dengan aturan gitu. Selama lini aturan yang saya buat itu tidak melanggar undang-undang, maka selama itu juga saudara mengikuti, tidak akan pernah masuk ke ruangan saya. Itu. Tapi kalau sudah melanggar, udah pasti masuk ke ruangan saya. Dan saya berlakukan untuk semua. Gitu. Masalah cerewet itu mah gaya saya lah. Saya ibu-ibu lah biar bagaimanapun. Apalagi bertambah umur, ya tentu saya juga berpikir bagaimana caranya semakin baik gitu. Pendewasaan itu kan bertahap juga ya. Mungkin kesininya saya udah nggak cerewet lagi karena saya lihat gaya mereka juga udah seperti gaya saya, ritme bekerjanya sudah terbiasa. Kalau awal-awal iya, jadi kayak kucing-kucingan gitu. Ada yang pergi misalnya kemana tuh saya tungguin gitu di pintu gerbang gitu. Saya tengokin mau kemana, mau ini, itu udah nggak ada lagi. Saya pernah loh Pak Wiwin nongkrong di pasar. Saya mau tengok ada nggak anak buah saya pakai baju dinas belanja gitu. Saya pernah dudukin di situ. Jadi menurut saya itu mah usaha saya untuk menertibkan anak buah saya lah. Gitu supaya kita kerjanya enak semua. Ketika saudara tidak tebang pilih dan memperlakukan anak buah saudara, kalau dia salah kita hukum, kalau dia bagus kita puji, kita berikan reward. Tentu bisa dimengerti semua. Gitu.
Tapi kalau saudara pilih kasih ya itu yang sulit. Oh. Kesini enggak lagi lah, mereka udah terbiasa. Mau ada saya nggak ada saya, mereka kerjanya udah baik alhamdulillah gitu. Tapi bukan berarti nggak ada oknum ya. Iya. Namanya orang banyak. Kalau kita temukan 1-2 orang yang masih, ya saya juga minta maklum ya gitu. Karena banyak sekali orang yang ada di sini. Untuk kita kondisikan supaya baik semua itu tentu nggak mungkin 100% gitu. Nah, dengan style itu sedikit banyak stigma, kalau bahasa saya bukan menyeramkan ya, stigma yang nggak enak kalau Dingin. Iya, Dingin ya? itu agak mulai memudar. Apakah memang itu yang diharapkan oleh Ibu? Enggak. Sampai sekarang saya tidak pernah berubah ritme saya. Tapi yang bekerja di sini sudah bekerja sesuai aturannya. Jadi tidak perlu diingatkan kembali, sudah berproses dan beradaptasi, sudah melaksanakan itu bertahun-tahun. Jadi beban saya itu sudah berkurang gitu. Jadi bukan saya yang memudar cara kepemimpinannya, tapi kesalahan itu sudah semakin tidak ada. Bukan berarti zero, enggak. Tapi kesalahan itu udah mulai turun gitu karena sudah terbiasa dengan pola yang lebih baik. Iya, oke. Ibu terbilang apa ya, berhasil lah dalam memimpin organisasi sebesar ini. Ibu sendiri punya klinik. Kok gimana ceritanya? Ini sukses di sana kok terbengkalai? Enggak, gini. Kalau klinik itu kan manajemen finansial keuangan pribadi saya ya. Oh. Dan saya berpikir ada tugas yang lebih besar yang saya harus kerjakan. Artinya harus ada yang saya korbankan. Oke. Jadi jadi begitu saya memimpin rumah sakit, saya paham bahwa saya tidak mungkin membagi waktu saya dengan ritme yang kerja yang tat gitu ya. Jadi saya korbankan klinik saya untuk ditutup gitu. Dan kalau menurut saya sampaikan tadi ke Pak Wiwin, rezeki itu udah diatur sama Tuhan gitu. Iya. Jadi nggak perlu harus dikejar-kejar. Yang penting kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita kerjakan lebih maksimal. Kalau klinik maju, untung besar segala macam itu baliknya ke pribadi saya. Karena itu punya pribadi. Iya. Tapi kalau rumah sakit bagus, itu untuk masyarakat yang lebih banyak, yang lebih luas. Ini pemikiran oleh karena usia Ibu muda atau memang karena kebanyakan, ya maaf ini, dokter kalau sudah punya klinik dia menghidupi dapurnya Enggak. sendiri dulu. Ya kita lihat dulu juga orangnya seperti apa. Itu kan beda-beda tipe. Ya, Kalau Pak Wiwin tahu riwayat saya gitu, pendidikan saya gitu, latar belakang saya sekolah, saya memang tipenya yang pekerja gitu. Saya tuh SMA di SMA 1 ya, SMA 1 Batu Raja sini gitu. Oke. Saya waktu saya sekolah, saya bukan tipe-tipe orang yang pengen main sana, enggak. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk membaca misalkan. Saya pernah jadi organisasi OSIS, pernah itu. Saya lebih mensibukkan diri saya untuk belajar sesuatu hal yang enggak seperti orang-orang pikirkan gitu. Jadi saya senang membaca, senang berkembang, dan saya ingin yang saya kerjakan itu hasilnya baik buat orang banyak. Kan kalau buka klinik itu benar, misalkan klinik saya maju, uang saya akan jadi banyak. Tapi kalau rumah sakit maju, bukan cuma uang yang banyak, bukan balik ke pribadi istilahnya, tapi manfaatnya lebih dinikmati oleh orang banyak. Gitu. Oke, kembali lagi kita ke organisasi rumah sakit ini. Ada tidak pegawai yang pernah membangkang Ibu? Membangkang dalam arti Dalam apa? arti membantah, ataupun tidak menjalankan perintah, ataupun tidak sependapat dengan gaya Ibu. Ada tidak? Kan begini, sifat manusia itu kan paling enak kalau bebas tanpa aturan. Itu Oke. sifat manusiawi. Dan untuk membuat manusia itu taat pada aturan sebenarnya adalah membuat kesadarannya dirinya sendiri gitu. Sampai saat ini saya sih melihat pegawai saya itu baik-baik saja. Kalau di awal-awal yang kayak saya sampaikan tadi, kucing-kucingan, ada yang keluar merokok gitu ya, ngumpet-ngumpet merokok, atau ngumpet-ngumpet pulang gitu ya, bukan pulang lah istilahnya, keluarlah dari rumah sakit. 1-2 tuh pasti ada lah. Sampai hari ini saya yakin juga masih ada sebenarnya. Cuman kalau terang-terangan saya rasa enggak lah. Enggak. Kalau Apakah mereka terang-terangan, takut atau? oh saya nggak tahu itu. Kalau takut ya saya nggak bisa disampaikan begitu. Apakah takut ataukah malu? Sebenarnya mereka tahu itu salah tapi masih mereka kerjakan, atau yang lain saya tidak tahu. Ya, tapi ini saya lihat perlu kesadaran disampaikan, Bu. Perlu bagaimana disampaikan supaya. kepada pegawai Ibu. Artinya pola Ibu ini sebenarnya bukan untuk membuat orang tuh takut ya. Oh enggak bukan, tapi sadar. Sadar. Tapi sadar. Karena stigma selama ini yang Membuat mereka akhirnya
Ter- dinilai begitu gitu oke. gitu. Rumah sakit puluhan tahun loh Pak Wiwin. Iya, iya. Dan merubah yang puluhan tahun itu tidak mudah. Iyalah. Ya. Benar. Ini kan Bu kemarin, nah ini kita sudah ada tahap pembangunan rumah sakit baru nih Bu. Kemarin kan sempat ya agak lama masalah itu, bisa dijelaskan sedikit Bu. Apa masalahnya, bisa dijelaskan kepada masyarakat. Terus juga sekarang sudah mulai ini harapan yang ini. Oh, jadi kalau pembangunan kemarin kan masalah itu ada yang bilang, oh udah dibongkar tapi belum dibangun-bangun Iya. ya. Sebenarnya sebagai bawahan ya, saya tuh memahami sekali bahwa tujuan dari kepala daerah kita itu adalah yang terbaik untuk masyarakatnya. Beliau sudah berusaha untuk membangun rumah sakit ini dengan minjam ke PT SMI yang sudah beliau berkali-kali sampaikan gitu ya. Tapi ternyata kan di perjalanannya PT SMI itu batal meminjamkan dengan alasan yang tertentu lah gitu. Tapi kemudian diusahakan kembali, akhirnya dapat dana, beliau menghadap ke gubernur, kemudian rumah sakit juga karena punya keuntungannya Silva digunakan juga untuk membangun rumah sakit. Bahkan di tahap yang kedua ini juga direncanakan rumah sakit pun akan bantu lagi dari dana BLUD ya. Kalau yang dibongkar-bongkar itu sesuai petunjuk yang disampaikan ke saya, nggak mungkin lah kami berani bongkar kalau tidak ada perintah. Iya. Itu saja sih sebenarnya. Kemudian alasan dibongkar, Bapak Bupati kan sering ya nengok pasien. Itu yang harus saya sampaikan ini tidak banyak yang tidak didengar orang. Pak Bupati itu rajin datang ke rumah sakit. Rajin melihat pasien dan rajin membantu. Beliau tuh misalkan ada pasien yang tidak mampu, dibantu sama beliau. Yang tahu kan kami yang di rumah sakit. Nah, tapi kalau misalkan nanti diekspos yang begitu-begitu, dianggap nanti takutnya pencitraan. Ya. Padahal memang dibantu oleh beliau pakai uang pribadinya gitu, dibantu. Kadang-kadang dititipkan gitu. Nah, jadi beliau waktu itu datang ke Rindu Anak, RRI Anak ya kami bilangnya. Sudah tua Pak Wiwin bangunan itu. Takut kalau suatu saat itu bocor atau roboh ya gitu kan, kalau roboh kan malah nanti menimbulkan petaka. Iya. Nah, jadi beliau sampaikan bagaimana kalau misalkan nanti dibongkar aja dulu sebelum terjadi apa-apa. Nah, itu yang tidak diketahui masyarakat, bahwa bangunan itu sudah tua dan jelek. Kalau ada apa-apa bagaimana gitu. Dan itu pun sudah dikaji lah istilahnya. Nggak mungkin lah pemerintah daerah tuh berani melakukan sesuatu yang belum mereka pikirkan. Nah, sebagai orang yang diserahi tanggung jawab dan diperintahkan, ya kami tunduklah pada perintah. Tapi kami paham bahwa memang harusnya dibongkar karena posisi saat itu bangunan itu sudah jelek loh Pak Wiwin gitu. Itu aja sih sebenarnya, mungkin itu yang tidak diketahui masyarakat. Pak Bupati itu sering loh datang nengok bangunan, meriksa, tiba-tiba jam 3 siang gitu atau jam 7 pagi gitu kan. Beliau saja yang sudah tua begitu ingin kemajuan yang besar untuk masyarakat Oku gitu loh. Kenapa saya tidak yang masih muda? Jadi kan malu kita kalau seandainya kita nggak berproses menjadi lebih baik. Makanya Silpa Rumah Sakit diserahkan untuk membantu pembangunan rumah sakit. Nanti juga Silpa Rumah Sakit diserahkan lagi untuk lanjutan. Target kapan? Kalau target yang ini Januari harus sudah selesai kalau nggak salah ya. Ini bukan punya saya Pak Wiwin. Maksud saya itu kira-kira bisa digunakan kapan? Mulai start. Kalau targetnya katanya Januari. Jadi saya juga perlu menyampaikan ke masyarakat ya. Karena saya berapa kali tuh ditanyain. Pada saat proses pembangunan ini bukan rumah sakit yang membangun. Nah itu saya mau sampaikan dulu. Jadi kami ini user itu pengguna. Nanti kalau udah beres, udah bisa dipakai, baru diserahin ke kami. Jadi jangan bangun rumah sakit itu gini, enggak, ini bukan kami yang bangun, kami ini pengguna saja. Jadi apapun nanti yang diserahkan oleh Pemkab Oku, kami gunakan, kami rawat, kami maksimalkan penggunaannya sebaik-baiknya. Ke belakang sedikit lagi Bu. Iya, ini Tadi banyak nih pertanyaan. Iya, ke belakang sedikit lagi. Ada semacam ya upaya dalam mensejahterakan para pegawai rumah sakit lah. Nih, saya sampaikan ya. Ya. Di rumah sakit sini biasanya untuk pegawai negeri kontrak, untuk kontrak ya. Kalau pegawai negeri kan nggak bisa kita ya. Pegawai negeri kan TPP ya dari ya. Pegawai BLUD, pegawai kontrak. Biasanya kita kalau ada keuntungan di akhir tahun, biasanya tahun berikutnya gajinya naik gitu. Walaupun 200.000, walaupun 300.000 naik. Ada kenaikan. Kemudian tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, mulai tahun ini dan sampai tahun-tahun berikutnya,
semua pegawai kontrak yang jumlahnya hampir 400 orang ya Pak Win, di BPJS kan. Dia dan keluarganya. Jadi 5 orang lah minimal. Supaya kesehatannya terjamin. Kemudian apalagi tuh BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, itu. Jadi ada 2 yang dijamin oleh rumah sakit. Harapannya mereka kerjanya tenang dengan finansial yang baik, harapannya tenang. Tapi siapa yang bisa mengatur finansial itu kembali ke diri masing-masing, ya nggak? Dikasih duit berapa aja kalau nggak bisa tetap bilang kurang gitu. Dikasih lembah isi emas masih kurang juga, pengennya gunung emas. Iya, gitu. di bawahnya ada emas masih juga. Iya. Oke Bu, ada obsesi apa lagi ke depan? Saya cuma berharap rumah sakit ini akan kelar, dalam arti yang bukan hanya gedung ini, tapi gedung-gedung berikutnya ada. Karena rumah sakit ini nih tumpuannya banyak Pak Wiwin. Dari Oku Selatan, dari Oku Timur, dari sebagian Muara Enim, dari Waikanan. Artinya mereka berharap ketika datang ke sini mendapatkan pelayanan yang baik, fasilitas yang baik, sembuh gitu ya. Tanpa harus jauh-jauh, misalkan harus ke Palembang, harus ke Lampung. Meskipun itu tidak bisa kita hindari. Kalau ada beberapa kasus yang memang dokternya tidak ada di sini, fasilitasnya lebih baik di sana, kita tetap kirim ke sana karena rujukan kan lebih lengkap. Tapi setidak-tidaknya bisa menyelesaikan kasus-kasus yang memang ranahnya, yang memang bisa diselesaikan dengan rumah sakit tipe C lah gitu. Ini tipe C tapi rujukan ya, jadi agak istimewa. Kan tipe C ada, tapi ini rujukan regional. Jadi bisa menjadi tipe B, tapi kita kekurangan SDM, S3-nya lah gitu istilahnya. Spesialis, subspesialis lagi, nah kita belum punya itu. Tapi harapannya dengan tipe C yang regional ini saja mampu menunjang kesehatan masyarakat di Oku dan sekitarnya. Setidak-tidaknya itulah harapan saya. Yang ingin dipenuhi lagi selain itu? Kalau alat, alhamdulillah untuk tipe kita udah miliki lah gitu. Untuk tipenya ya. Tapi kalau misalkan untuk gedung, ya bertahap. Mudah-mudahan tahun ini udah ada. Kita sama-sama lihat ruang rawat dan poli, IGD. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi gedung lain yang dibangun. Misalkan kamar operasi yang lebih layak, ya lebih bagus. Atau kamar ICU yang lebih bagus lagi. Sekarang alatnya lengkap ICU tuh, tapi bangunannya lama. Nah, itu yang menurut saya tuh perlu kita kejar supaya ada perubahan yang lebih baik untuk Oku ini. Sayanglah Oku ini potensinya kan tinggi ya. Masyarakatnya juga ekonominya juga rata-rata tuh bagus gitu. Kemudian juga ramai. Jadi sayang sekali kalau seandainya belum dilengkapi dengan yang fasilitas-fasilitas yang memadai. Kalau sekarang saya berharapnya ke depannya menjadi tujuan utama dari pemerintah daerah untuk meneruskan pembangunan di sini. Mungkin Pak Wiwin bisa lihat di market ya, market yang di depan itu yang kita pajang itu ya, bahwa gedung ini secara keseluruhan itu mungkin ada 5-6 gedung yang akan dibangun ke depannya. Tentunya kita berharap ini menjadi tujuan utama dari Pak Bupati untuk meneruskan pembangunan rumah sakit ya. Obsesi terakhir di luar dari rumah sakit ini? Gak ada lah, saya mah obsesinya biasa-biasa aja Pak Wiwin, pengennya hidup baik, benar, nothing problem, ya udah lah, oke, anak sehat, keluarga baik, udah itu aja. Gak ada obsesi yang gimana-gimana. Kecuali kalau mau jadi ini ya kayak Pak Wiwin gitu, terkenal gitu, jadi YouTuber gitu ya. Mungkin mau ingin bercita-cita memimpin organisasi yang lebih besar. Oh enggak lah, saya merasa tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Saya hanya mengikuti pendidikan saya sebagai dokter, ya saya melayani masyarakat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat selama dipercaya. Kalau nanti misalkan ada yang lebih baik lagi, ya pasti saya yakin akan lebih baik lagi juga rumah sakitnya gitu. Bukan berarti saya paling baik, tidak. Pasti nanti ada orang lain lagi yang lebih baik dari saya gitu. Silakan Bu, kalau ada harapan-harapannya. Gak ada, saya nggak ada harapan apa-apa. Sih harapannya rumah sakitnya dibangun buat dibangun buat Pak Bupati. Mudah-mudahan seterusnya bisa dilanjutkan ya Pak Wiwin. Harapan saya tentu harapan masyarakat juga lah, supaya rumah sakit ini semakin baik, semakin lengkap. Fasilitas kita dalam melayani masyarakat juga enak ya, masyarakat tuh nggak ragu-ragu, citra rumah sakit daerah tuh begini-begini tuh udah nggak ada lagi gitu, mampu bersaing lah dengan rumah sakit lain. Amin. Gitu. Oke,
mungkin cukup ya. Cukuplah, ini juga panjang, Win. Oke, demikian tadi kita bincang-bincang dengan Ibu Rina. Kalaupun nanti ada yang kurang-kurang pertanyaannya, bisa langsung kontak dengan Ibu Rina di Facebooknya. Ibu Rina ini tergolong dokter yang aktif di medsos. Enggak juga. Jadi kalau ada keluhan sampaikan saja di medsos, cuman dengan yang santun. Cara yang tepat dan Cara santun. tepat, santun. Demikian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak minta itunya?